Oh. 1, 2, 3. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Balik lagi. BNN. Karena Itu untuk berkesenian, bukan untuk berkecukupan. yo itu dia. Balik lagi. Di tidak terasa ini udah episode ke 5. Iya 5 ya. Episode kelima. Ih, gila konsisten banget kita. Episode parah, Dapin Impact. Gila 5 episode dan semuanya oke lah. Oke, Teman-teman kita seru-seru. mantep-mantep lah. Seru-seru. Seru-seru anjing, teman-teman kita kagak ada yang gak keren anjing. Keren. Nah, hari ini apa lagi nih? Keren karena kita. Teman kita keren karena kita ya. Kita ya. Boleh atur-atur. Hari ini spesial juga nih. Misal juga. Kayaknya setiap bintang tamu kita bilang spesial. Ya, anjing. salah satu yang spesial. Kenapa tuh? Pasti selalu spesial. Oh, selalu spesial. Karena kan teman-teman kita. Karena teman kita aja pasti punya cerita. Yoi. Dan orang-orang keren semua. Orang keren semua. Karena harus keren kalau mau masuk podcast ini. Betul. Itu dia. Nah, ini salah satu temen gua di SMP sampai SMP lu ini? SMA. Gila, gua temen sama dia lama banget. Nanti SMP. SMP, SMA, terus temenan lagi di game setelah lulus, terus kayak hampir literally 10 tahun lebih. Gue malah baru tau ini dari SMP yang Dari SMP gua sama dia. Gua udah temen sama 10 tahun lebih. Kan katanya di atas 7 tahun tuh akan abadi ya. Betul. Gua udah 10 tahun lebih nih. Nah, ini juga teman kelas Dapin. 3 tahun gue sekolah sama dia. Yoi, 3 tahun lu. Ceritanya lah. Banyak ya ceritanya. Oke, kita sambut aja. Gila ini. The one and only. Wanita spesial satu ini dia Aida. Gila. Oke. Dia anaknya Marvel banget BTW. Aida. Ya kan, Dek? Lu Marvel banget kan? Sana. Ibu jadi Venom. Anaknya Oh, Marvel Venom? banget. Ya kan itu pas jadi Venom. Bully Maguire. Oh, lawannya Spider-Man gitu maksudnya? Enggak, dia bersatu kalau di Earth 21. Gue gak baca komiknya dah. Oke. Dia bersatu. Dia bersatu buat ngelawan Emang- Arkniot. Dia emang Marvel fangirl banget. Parah. Gue gak sedang dia Parah. soalnya. Gue cuma ngeliatin film doang. Parah. Gue nanya Marvel tuh ke Aida. Tapi gue bener kan nama lu Aida Mardatila? Betul. Gue masih inget loh. Iyalah. Iyalah apa? First Crush. Gila. Langsung loh. Baru menit itu kelima. Spell. Baru menit kelima udah diakuin tuh. Gue baru masuk rem langsung. Oke. Yang lihat dan ngerti komen. Tapi emang Aida semenarik itu sih dari dulu emang. Menarik. Dari SMP emang. Gue akuin. Apa? Kok bisa sih? Gue akuin. Lucu. Bahkan banyak orang yang iri sama dia tau. Di SMP aja. Iya. kan? Banyak orang yang kayak kesel sama dia. Karena kayak kok nggak bisa sekeren Aida. Karena Aida bukan cuma cantik dan keren. Dia pinter anjing. Pintar. Dari SMP gue udah tau dia pinter. Dia bisa main musik, piano, bisa gambar, Ah. desain, punya kamera dulu. Hah? Produktif dia pokoknya. Produktif ya. Kreatif. Dan yang lebih kerennya lagi, dia tuh beasiswanya berlayar anjing kayak Tenggo. Iya, anjir. Berlapis-lapis anjing, bocah ini beasiswanya. Dan kuliah gratis. Kuliah gratis dan Ambil- dibayar anjing. Bayar, kuliah sesuai passion. Aida itu, lu boleh perkenalkan diri lu secara keren gitu. Oke. Secara sombong ya, gak apa-apa. Arogan. Gue mau nanti ini editnya di zoom gini. Ambil bang hidung. Ini jangan lah. Terus, lighting boleh nyalain gak satu lagi? Ini di-cut kan? Cut. Oke, let's go. Gue jelek gak? Enggak. Gue udah kill gak? Oke. Sumpah, dulu Aida punya opening anjing. WhatsApp guys itu dia punya opening karena dia dulu mau bikin channel YouTube waktu SMP. Dari SMP. Gue obses banget jadi YouTuber. Oke. Halo teman-teman. Ini ketutupan, sorry. Ulang. Halo teman-teman, kenalin gue Aida. Gue adalah mahasiswa desain interior. Perlu gue sebutin gak sih? Boleh. Boleh. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Gunadarma. Oke. Anjay. Universitas Gunadarma Margonda. UGM ya. Iya, bener. Bentar, bahasa Dina. Bener. Jadi Aida ini temen, ya kalau secara kita bertiga lah ya, teman satu sekolah SMA juga. Iya, satu SMA, SMK 9 juga, anak DKV juga. Iya benar. Gitu. Gue tahu emang Aida dari dulu emang orangnya berkesenian gitu. Suka video, suka Bener, gambar. Lu di zaman Musical.ly, Bro. Dia bikin mulu. Bikin video yang masing-masing. Bikin pas zaman Musical.ly. Rap smash. Jadi pas dia gue tahu lu sekarang di interior ya, di Iya. desain interior. Itu gue salut banget karena selain dia beasiswa, tugas yang dia kerjain berat anjing. Betul. Kan gue nggak tahu ya ternyata Rezika juga dulu itu. Pas gue ngeliat tugas itu emang berat-berat semua anjing. Emang. Parah. Cukup berat. Iya kan? Cukup berat. Gelar lu namanya SDSI ya? SDS. SDS doang? SDS doang. Secapek itu kan ya di desain interior. Bisa dibilang iya. Karena gini ya, basically gue itu anak DKV. DKV itu kan seni Ya. rupa. Kelas. Iya kan? Hah. Tiba-tiba
interior itu walaupun di universitas lain dia tuh rata-rata FSRD ya masuknya. Cuman kebetulan aja di FSRD. universitas gue tuh masuknya teknik. Kalau di gue ada bedanya. Nah, dari yang tiba-tiba gue nyeni gitu, tiba-tiba gue langsung yang dikasih yang teknis. Gue bikin gambar teknik, gue main AutoCAD, itu gue gak kebayang, sumpah. Itu bener-bener gue yang kayak di situ gue ada apa ya, ada transisi gitu lah. Kagok banget gue, gila. Sumpah gue kagok. Itu pertama kali itu. Pertama kali gue kagok banget sama. Padet tuh ya. Soalnya di DKV emang nggak terlalu teknis. Ada teknisnya, cuman kita lebih dikasih ruang buat berekspresi lebih luas. bener. Ya, dan skala itu kan masih SMK dan SMA sederajat. Betul. Bener. Gue serius gue waktu ada awal-awal kuliah tuh, gue kan diskortan lu kan sama dia hampir tiap malam habis sebelum main diajak tor. sih. Lu bukan circle kita anjing. Kira aku Circle asik. kita. Ternyata aku mau musik. Lu itu cukup ngekeras sama dia tapi dia nggak ngekeras ke lu. Gila. Aku kira aku satu-satunya. Nah, tugasnya tuh dia tuh selalu ngeluh tiap malam yang kayak anjing gue sakit, gue pusing. Sampai dia waktu itu pernah sampai masuk rumah sakit dan lain-lain sumpah. Ya kan sering kan lu masuk rumah Gue sakit? sering dirawat gara-gara ini. Iya, gila. Terus abis itu gue dapat kabar kan yang dia dapat beasiswa lagi, tapi berarti emang worth it banget. Dan sekarang dia juga sudah bekerja sebenarnya statusnya, jadi seorang desainer interior ya. Iya betul. Sebenarnya enggak sih. Gue tipe yang apa aja gue kerjain. Apa aja gue kerjain. Ini dia. Enggak fokus interior doang. Enggak. Palu gada nih. Palu gada. Palu gada. Lu mau apa? Gue bisa. Kalau Dapin mau apa? Dapin mau apa? Sorry ya Beb kalau kamu nanti. Akhirnya. Lalu kan di interior. Jadi kan kalau rumah-rumah kan ya. Betul. Jadi kamar Enggak rumah aja. Rumah tangga sama gua kapan? Sorry ya, emang ada jenakan nih. Oke lanjut. Internal cu. Dia ini historical banget orangnya. Kemarin lu di podcast yang episode pertama gue tonton sebutin 3 cewek loh ya. Jangan nambah loh nih. Yang gua sebut tuh itu kebutuhan entertainment. Oh iya. Yang gua sebut itu memang berarti spesial. Anjir, gitu ya. Takut banget gue. Oke. Nih, Gimana ini? gue jelasin nggak? Boleh. Jadi sebenarnya fokus gue awalnya, jujur, honestly, gue tuh nggak tertarik sama interior. Gue lebih tertarik ke arsitek. Karena kalau arsitek itu memang cita-cita gue dari dulu. Jadi gue masuk DKV itu sebenarnya sebuah ketidaksengajaan aja. Tapi di samping itu memang gue ada apa ya? Ada minat, ada passion di situ. Dari SMP lu tahu kan? Tahu banget. Tahu lah gue orangnya yang gini banget. Ini ada videonya ntar muncul nih. Jangan, please. Gue mohon jangan. Zaman jahiliyah Aida. Aduh, jinak dibilang ngeri banget. Oke, jadi tiba-tiba gue nggak tiba-tiba sih itu panjang ya, karena gue sempat double degree, bukan? Oh, iya. Gue sempat kuliah di 2 kampus. Iya, awal-awal tuh kan. Iya, jadi gue semester 1 dan semester 2 itu gue kuliah di 2 kampus dan satunya di kafe. Kelas. Oh iya. Lo bisa bayangin nggak gue gimana mualnya tuh ngerjain 2 nirmana, ngerjain 2 gambar bentuk, ngerjain 2 sketsa itu. Lu di kafe di mana? Di kafe mana? Oh, gue tuh di Unindra kalau yang di kafenya. Jadi kebetulan waktu itu tuh sebenarnya gue udah desperate. Jadi tujuan awal gue tuh memang kalau nggak ke ISI, gue ke ITB. Cuman karena memang gue mungkin tidak sepintar itu atau tidak seberuntung itu. Jadi seberuntung itu Iya sih, iya. Kayaknya nggak seberuntung itu. Karena memang honestly gambar gue tuh jelek. Nggak sebagus. Karena kalau lu mau masuk ITB atau ISI yang gue mau tuh ISI Jogja ya, by the way. Itu lu gambar manual lu untuk portofolio itu harus yang wah banget. Dan gue ngelihat saingan-saingan gue tuh yang jiper, lu tau gak? Kayak gambar gue nih sampah banget. Makanya tuh gue gak masuk gitu kan. Terus ya udah gue udah desperate karena sebenarnya tujuan gue memang pengen ke DKV lagi gitu kan. Oh iya. Benar. Tapi karena gue gak dapet, gue tuh desperate. Gue akhirnya gap. Akhirnya gue gap year. Awalnya gue pengen idealis. Gue pengen tetap pengen PTN. Oh mak. Tahun kedua itu? Betul. Gue pengen di negeri gitu kan. Tapi tiba-tiba ada pergeseran pola pikir. Kayak gue ngelihat, bokap gue juga kan waktu saat itu udah pensiun gitu kan. Gue takut nanti ke depannya, apalagi kuliah kayak kita nih cukup mahal biayanya gitu kan. Gue takut gue nanti gak bisa ngelanjutin. Atau gue berhenti di tengah jalan. Sayang banget kok kayak gitu. Jadi gue lebih kayak, oke, gue kayaknya nyari yang bisa gue raih secara ekonomi gitu. Realistis. Benar, gue realistis. Jadi ada 2 pilihan tadinya di otak gue. Antara gue masuk kampus yang maksudnya
affordable atau gue kejar beasiswa. Gue tetap pengen negeri gitu loh tadinya. Sampai akhirnya gue tuh ambisius banget. Jadi 1 tahun gap year tuh gue benar-benar belajar. Tapi belajar gue tuh tujuannya bukan untuk dapet PTN. Buat apa? Buat beasiswa. Oh. Karena gue PTN, kalau gue nggak dapet beasiswa, gue juga takut gak bisa bayarnya gitu kan. Iya. Karena kan kita nggak tahu nanti UKT yang turun itu jadinya berapa gitu. Gambling aja kan, karena kalau UKT itu mau kita bohong kayak apa juga. Jadi Iya. gue mikirin ke depannya lah, gue berpikir panjang. Sampai akhirnya, gue waktu itu nyoba almost 50 scholarship. Damn. Artinya apa? Gue nyoba hampir 50 beasiswa. Gue daftar. Banyak ya. Lu tahu, Banyak iya, banget, anjing. bahkan 1 beasiswa aja tuh gini loh. Misalkan gue ikut beasiswa Telkom, Ya. sama gue ikut tes beasiswa di presiden. XL. Oh, presiden. Di presiden. Itu tuh jenis soal, kemudian jenis tesnya itu tuh beda banget. Jadi lu bayangin gue harus ngelakuin hampir 50 universitas gitu. Bang. Itu bener-bener gue yang gak tidur. Gue gak tidur, gue bener-bener buku itu kalau ada di rumah gue, buku catatan gue tuh bertumpuk-tumpuk gitu. Gila, Pin, lu bayangin, ini orang lagi depresi, terus ngambil 50 beasiswa. Itu bukannya tambah depresi ya, Mbak? Maksud gue. Dapet. Ntar dulu, Dapet. enggak semua. Itu tuh bentuk healing gue. Kayak Anjing, bentuk healing belajar gue bangsa. kayak kehilangan arah. Ha-ha. Lu bayangin nih, tujuan gue kan ISI dan juga ITB. Tapi gue kan dapet SNMPTN ya, gue eligible. Iya. Ya. Yang gue masukin tuh apa? Tahu? Apa? Psikolog. Oh. Lu mau nyembuhin diri sendiri. Karena waktu itu gue stres gitu kan, karena nyokap Ya. gue baru aja pass away. Pass away, ya. Ya, terus gue kayak kehilangan arah. Gue harus apa? Tapi dengan gue ambisius untuk belajar itu nggak buat gue ngerasa, oh gue punya tujuan hidup lagi gitu. Jadi gue, Dorongan lagi. iya, dan gue candu ya, kayak gue kecanduan. Kayak gue nggak bisa tidur gitu malam. Gue buka catatan, gue baca-baca, terus atau gue cari-cari materi. Gue tuh sampai ngeprint gitu loh, ngeprint soal-soal beasiswa dari kampus luar, kampus Indo. Karena gue saking gue pengen kuliah dan gue pengen dapat beasiswa. Gila. Jadi dorongan kuat ya. Betul, Gila. benar-benar. Maksud gue orang kalau lagi depresi biasanya ngerusak hidupnya. Ini bocah cari jalan hidup anjing. Iya, Di benar. tato. Iya Enggak. anjing. Enggak. Silet. Aduh. Silet. Silet. Milestone gitu kan. Enggak, gila, enggak. Keren. Keren. Gitu. Terus akhirnya gue keterima dari almost 50 itu, gue keterima hanya 14. Banyak anjing 14. Iya, tapi Oh dia. Salah dia. enggak, ini gue bukan pick me ya, sorry. Kenapa nggak kita akuin juga? Tapi itu ini beda-beda. Ada yang dia itu beasiswanya sampai full. Sampai habis. Iya. Sampai Ada yang beasiswanya itu berapa persen. Ya. Ada yang beasiswanya itu hanya uang gedung aja. Ada yang beasiswa plus uang buku. Macam-macam pokoknya. Tapi dari banyaknya itu, gue pilih satu, yaitu di Presiden University waktu itu awalnya. Gue dapat 100% beasiswa. Anjing, presiden kampus bagus, Cuk. Iya, tapi gue tetap harus bayar uang pangkal. Iya. Ada uang pangkalnya. Karena itu tuh untuk dorm ya, untuk asrama. Karena di PU itu wajib asrama gitu kan. Betul. Sama ada uang-uang tambahan lainnya lah. Jadi gue harus bayar itu. Nah itu kan bisa dicicil dan bisa cash. Kebetulan itu gue pengen cicil. Itu gue baru cicilan keberapa, tiba-tiba ada notifikasi dari Gunadarma. Kalau gue nggak. Jadi sebenarnya gue bisa Anjing lu udah dibilang- bayar di presiden? Udah bayar, tapi masih nyicil, belum full. Jadi gue tuh tiba-tiba di kontak. Awalnya gue tuh memang kayak setengah-setengah di presiden ini, karena bokap gue nggak ngizinin kalau gue asrama. Jadi lu bayangin deh gini nih, gue sambil bayar presiden, tapi gue juga daftar di Unindra, DKV, dan gue udah mahasiswa, udah bayar juga di Unindra. Gue udah dapet tuh kelas sore. Terus gue di satu sisi gue kayak masih ragu. Buat Tiba-tiba Gunadarma dateng nih. Karena gue juga daftar di Gunadarma, Iya. tapi gue daftarnya reguler, gue daftar arsitek. ini. Iya, gue daftar. Padahal berarti dapatnya di Centrior sekarang. Nah, tiba-tiba gue ditelepon. Gak tahu ini emang gue mujur atau gimana. Gue lupa. Emang gue tuh sempet submit sesuatu yang berhubungan sama Gunadarma.
entah itu kayak semacam sayembara atau apa gue lupa. Gue pikir hubungannya di situ ya. 1 menit. Karena waktu itu Gunadarma juga lagi cari murid. Oke. Kebetulan untuk prodi desain interior. Karena desain interior itu waktu itu prodi baru dan beasiswa gitu. Semua yang di desain interior tuh beasiswa. Betul, saat itu ya. Iya. Terus gue ditelepon kayak, mau nggak pindah ke ini? Ini tuh mirip-mirip sama arsitek, tapi beasiswa kayak gitu-gitu. Dan gue kayak di situ gue mikir, wah ini big deal banget nih. Iya. Karena gue mikirnya Gunadarma yang Kalimalang. Deket rumah gitu, kayak ngesot nyampe. Gue kayak, wah. Kalau ini Brazil. ternyata di Zimbabwe. negara lain ya. Iya, gue akhirnya kayak, wah gue merenung tuh. Gue gimana nih jadinya? Karena gue presiden udah keburu bayar juga kan. Iya. Jujur gue pengen banget emang di presiden juga gitu. Terus Iya. karena setelah diskusi sama bokap gue, akhirnya gue memutuskan untuk lebih pilih Gunadarma. Jadi gue meninggalkan presiden yang udah gue bayar itu, gitu. Dengan alasan pertama, waktu itu mikirnya jaraknya lebih dekat karena presiden kan Karena di Kalimalang. Cikarang. Iya, karena Iya. presiden di Cikarang udah di Kalimalang. Gue mikirnya gitu. Gitu. Ternyata Nah, terus ternyata setelah dibagi, gue dapat Gunadarma yang di Depok, di mana which is gue harus ngekos juga gitu loh. Terus ya udah akhirnya gue kuliah seperti biasa aja. Terus gue kuliahnya jadinya 2 jurusan gitu, DKV dan interior. Di semester 1 dan 2 aja. sekarang sudah fokus di interior. Sekarang udah fokus. Jadi gue karena gue nggak kuat banget nih sama, wah gila, lu bayangin lu ngerjain double karena interior tuh tugas awalnya mirip-mirip sama DKV. Cuman beda dikit doang. Gue lebih pilih tinggalin Unindra ya, karena pertama Unindra tuh gue reguler, gue bukan apa gitu. Yang kedua, kalau gue tinggalin Gunadarma ini gue ada denda, karena gue udah terikat kontrak gitu loh istilahnya. Darah. Gila. Gua Keluar terikat mati tuh anjing. Tumbal. Rider. Gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah lancar-lancar aja di Gunadarma. Alhamdulillah. Gokil. Tapi gue bener-bener gak expect si Aida ini apa namanya? Jadi Aida. Enggak, waktu ini gue tuh waktu dia pas dia se burn out itu, Iya. gue tuh udah ngeliat dia kayak, udah apa sih yang dikejar gitu. Gue kan karena gue nggak tahu ya yang dia motivasi di awal tuh apa. Iya. Kayak kenapa sih nggak take a break gitu, take a break. Kan dia emang segila itu coy nugas. Dia segila itu nugas. Lu bayangin orang yang paling gila, ya udah dia di atasnya gitu. Menurut gue ya, karena teman gue yang paling gila nugas cuma dia. Nah, kalau misalkan nih lu masuk ke DKV kan kita udah tahu tadi karena passion. Karena passion kan suka emang dari kecil lu emang ya dari kecil kan lu Iya. suka. Bener. Suka. Bener. Role model lu siapa sih? Role model gue nyokap. Oh nyokap. Nyokap gue brilian. Gue belum pernah ketemu nyokap dia sih. Iya, sayang udah nggak bisa. Iya. Udah. Kamu belum sempet ketemu calon mertua? Enggak, kalau lu bisa mau gue bunuh sekarang nggak? Nah, gitu konsepnya Mas. Iya, role model gue nyokap sih gila. Nyokap gue beneran yang... Nyokap gue tuh bisa dibilang kayaknya dia lebih ambis dari gue deh masa mudanya. Anjing, sumpah. Iya. Iya. Gila sih. Lu bisa bayangin gak pressure gue tuh di Gila sih. Karena nyokap gue tuh beneran yang kayak kalau apa-apa tuh bandinginnya bukan orang lain, bukan tetangga. Sama dirinya Dia sendiri. Oh. Gitu. Lu anak berapa sih? Gue anak kedua dari 6. Oh, punya abang ya? Punya apa? Punya abang udah nikah ya kan? Udah nikah. Gitu. Lu kapan? Sama gua. Nah, Gue kayaknya gak kepikiran nikah sih, bahkan gue kepikiran child free lagi. Oh iya, dia sering Gue bilang. lesbian. sama gua juga suka lesbi. Enggak, gue tau lu suka sama Aida dari SMA gitu. Cuman entar dulu. Iya pas SMA. Pas SMA. Tapi udah gitu enggak Nggak lanjut. Kan sampai sekarang gila. Anjing. Bukannya lanjut ya? Enggak, udah apa menjalani hidup masing-masing. Tetap menjadi teman. Kalau Aida bilang suka sama lu sekarang? Gas. Anjing. Lah saya emang kui. Tapi kenapa gue gak disebut kemarin di 3 perempuan itu? Karena kan maksudnya ini kan Karena gue di bawah ya. Bukan gitu dah. Karena Aida nggak secantik itu menurut lu. Anjir. Ini dari Iya sih. kawan-kawan. Kan ini jatuh waktu itu all time kan. Maksudnya kan dibanding Aida waktu itu emang kalau gue yang SMK kisah ini top 3 cewek apa kisah asmara? Top 3 cewek. Kalau kan itu kan secara keseluruhan. Oh. Kalau lu kan emang ada kisah tersendiri, personal kalau lu mah. Oh. Tapi lu ceritain yang kata lu nonton sama anak PB. Ya kalau itu kan objektif, kemarin ini mah kan personal. Iya. Oh berarti Aida spesial itu sebenarnya di hati lo ya?
Takut banget. Tolong. Enggak, gue yakin abis ini lu mimpi buruk sih ntar malam. Tolong lu bersih-bersih ya nyampe Iya, rumah. kayaknya gue harus mandi junub sih. Saya diserang. Pakai lumpur. Pakai lumpur Diserang jalur lapindo. langit ntar malam. Gitu. Tapi emang dia menarik sih. Kalau lu apa yang ngebuat lu tertarik sama Aida? Dulu tuh lucu. Lucu ya? Dulu. SMA emang dia waktu SMA imut-imut lucu gitu anjing. Pertama setelah kita MPLS. Iya. Ya kan masih pakai baju SMP. Terus dia kerudung tuh masih pakai ciput waktu itu gini. Iya. Kerudung Iya, lancip iya, tuh iya, piramid. Bener. Terus dia tuh yang ya kayak biasa cewek kalau lagi freelance main HP gue tuh posisi gue tuh depan, dia tuh belakang. Tapi kan beda barisan jadi gue kan nengok-nengok gini gitu. Gini. Tapi Aida lucu banget gitu. Jangan ketawa, Pak. Dia tertawain ke kelas Ada kita. penonton. Ada penonton bayaran di Dia sini. tertawain master lu. Ada penonton bayaran di sini. Itu kayak ih, lucu banget. Presentasi lu. Trash boy kayak aku gitu kan. Oh my Makanya God. udah tapi emang buat pembelajaran. Tapi lu nggak berjuang kan saat itu? Ya siapa yang tahu effort saat itu kelas 10. Ya sama yang lain yang lu ajakin nonton, yang lu anterin Iya, iya. pulang. Itu kan Padahal kan bisa aja ya, Nip. Bisa Iya. aja. Iya, Kenapa? anjing. Itu kan setelah gue belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Oh, Aida iya. kan yang benar-benar Pertama ya? experience di SMA. Benar-benar. Gitu. Oh, ibaratnya lu dikasih berlian lu nggak tahu nih harus ngapain. Iya, gue dikasih belian gue malah ambil batu koral kan. Gak untuk koral juga. Ya, lakik lah. Iya. Gosok dulu biar mengkilap. Oke. Gitu. Nice. Sekarang selain dari kuliah, udah pasti ya kuliah ada kesibukan lu lah. Ya sekarang sih lu kuliah nih. Apalagi Di luar kesibukan? lu? kuliah apa yang lagi lu lakuin sekarang? Yang mungkin hobi, passion atau apa? Gue jujur karena gue semenjak gue menggantikan peran orang tua. Idih. Beneran, karena bokap gue Kelas. tuh benar-benar nggak kerja sama sekali, nggak ada Udah pemasukan. pensiun. Ya, udah pensiun dan itu tuh semuanya bebannya ke gue. Iya, iya. Jadi gue tuh orangnya money oriented banget Yes. sekarang. Jadi yang gue lakuin selain kuliah ya apapun yang bisa menghasilkan uang menurut gue. Apapun. Kayak gue nggak mau ngotak. Termasuk yang malam-malam itu. Oh enggak. Oh. Enggak, itu lain lagi. Beda. Itu beda lagi. Sorry. Enggak, jadi gue nggak ngotakin. Kalau itu ada temennya dia. Aduh, gua nggak tahu. Gua nggak tahu. Ini internal deh. Gua nggak tahu. Lanjut. Oh, ini bahaya nih. Ini bahaya nih. Mancing nih. Tapi bisa jadi sponsor dia. Wah, duitnya banyak. Enggak, kalau misalkan ada tamu-tamu ada tamu-tamu laki-laki. Minta ridersnya cewek. Ridersnya cewek boleh tuh. Kasih dia. Ada kenalan gua. Germo. Ya ampun, ya Allah maafin. 08. Lanjut. Oke. Jadi gue nggak ngotak-ngotakin diri gue as a designer atau sebagai apa, gue nggak. Misalkan ada yang, lu bisa nggak jadi MC? Waktu itu lu juga pernah manggil Oh gue iya nggak sih? benar. Gue Oke. manggil dia MC Ritora. Iya. Ritora. Bisa nggak jadi MC? Gas. Ada duitnya gas. Bisa nggak ngisi nyanyi nih? Gas gitu. Tapi gue cuma tahu lagu, karena kan kalau ngisi lagu di kafe tuh mostly lagunya Indonesia ya. Iya. Gue kasih tahu lagu Indonesia, gue tahu tuh yang ini aja. Oke. Gue nggak tahu lagu banyak. Palingan kalau mau gue nyanyiin lagu tuh lagu-lagu yang ini gitu. Jadi gue memang nggak fokus untuk berkarir di situ. Tapi kalau gue dipanggil, gue oke, karena gue bisa nyanyi gitu. Lagu Jepang bisa. Sangat sih ini ada enak ini itu freak banget anjir. Ini kayak- Gue cringe banget di sini, sorry banget ya guys. Enggak, ini dari Laida anjing, ini dari Laida. Gua juga tahu lagu Jepang. Oh, Apa? tahu. Kinose, no, Boku Lawa. Nani Naruto. Iya. Oke, terus apalagi ya gue selain itu? Gue yang pasti gue masih tidak menghilangkan citra DKV gue. Gue sebagai logo designer, gue ada banyak portofolio logo, branding juga. Terus yang kecil-kecil kayak misalkan ada agensi yang minta untuk freelance kerjain sosmed untuk feeds misalnya, atau untuk edit reels gue ambil. Iya. Terus misalkan ada yang editin dong nih video YouTube, gue ambil. Cuman gue itu gimana ya? Gue nggak spesialis. Jadi, Oke. Itu sih. Thank you sih Aida. Sekarang apa sesi spesial? Closing statement. Iya, segmen spesial. Yang spesial. Ini kenapa podcast ini ada nama nyeninya? oke, Nama kenapa gua. tuh? Lu ada seni lu. Aduh itu jokes keluar mulu anjing sumpah. Kayak Iya. mani lah kadang-kadang lah. Mani. Jadi BNN itu kan instansi negara ya.
Jadi lu kan sebagai tersangka BNN kita hari ini harus Oke. memberikan tutorial atau cara berkarya versi Aida Mardatilah. Ya. Oke. Jadi Emang ini kita penyidik nih, lu lagi diusut nih. Makanya lu sebagai tersangka harus mengeluarkan statement Oke, yang Pak, menguatkan kalau lu tidak bersalah. Yoi. Soal kesenian. Yoi. Oke. Biar kayak ibu tahanan. Iya deh. Tapi kayak film. Cekrek. And action. Seberat apapun tugas studio perancangan lu, tidur. Gua nangkep aku gak keren. Maksud gua gak ada yang lebih mahal dari kesehatan ya kan? Betul. Gila ya. Karena orang-orang kayak kita tidur nggak? Tidur sih. Maksudnya kayak Tidur. tidurnya dikit banget. Tapi waktunya aja. Iya, benar. Paling di nomor sekianin gitu kalau tidur Iya. tuh. Tapi ngomongin kadang tapi ngerasa nggak ada. Emang kadang kita tuh produktifnya malam. Benar. Karena Kalau. kreativitas. Iya, benar. Ya, kita nokturnal, emang Iya. nokturnal. Bener kata dia mending. Tapi gue udah mulai pagi, Lu udah mulai pagi gak lu? Kalau gua tergantung sih. Gue pagi tidurnya. Tai. Bukan bangun Ya, gua tidurnya 2 hari sekali. Wah anjing. Kalau beneran nih orang. Gua tidurnya 2 hari sekali. Iya minum itu mulu anjing. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Kalau sekarang udah normal kan? Kalau untuk konsumsi normal. Enggak tidur lu. Enggak. Anjing masih belum normal. Justru karena tidur gua nggak normal, jadi gua normalin yang lain. Oke. Gitu. Iya. Apa. Gitu. Proses. Oke. Thank you Thank you Aida. udah sharing. Instagramnya ada di Udah description. ngobrol. Ada di sini Aida MT ya, manufacturing technical. Jangan dideketin karena Deketin, cowoknya udah sekarang cowok. sekarang lagi Udah bagus. cowok, udah Iya. cowok. Cowoknya sekarang lagi bagus. Nanti kalau cowoknya udah nggak bagus baru gua kasih tahu deketin. Nggak Sekarang usah lagi lah. bagus. Udah pasti ada pemain pengganti. Cowok gua namanya Bagus Triatmaja. Bukan TGH. Siapa tuh? Bagus. Bagas. Ah, Sebut mulu anjing tuh nama. gila tenar banget tuh. Ya tapi nama itu kan kita sebut di next yang episode ini. Jangan kupas tuntas nih. Jadi yang habis nonton video ini harus Lanjut. lanjut Jadi nonton ini ya. ada part 2-nya, makanya jangan nunggu. Kayak like, share, komen, support terus. Semua terus sampai kita segede Mr. Beast. Mr. Beast. Oke, thank you Aida. Thank you for Sukses terus ya. coming. Oke, Terima sukses terus. kasih. Makasih. Amin. Dadah semua. Sekian terima kasih. Dadah. Oke, Kat.